Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Materi kajian Islam dasar jalan menuju iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Ketika kita melihat rembulan di malam hari, ditaburi bintang-bintang di langit yang hitam, pekat, kita akan berpikir, siapa yang menciptakannya? Pun ketika siang hari, kita melihat matahari dengan langit yang cerah, kita pun akan berkata, siapa yang membuatnya? Tuhan yang membuatnya. Apakah itu benar? Tuhan itu ada nggak? Ada nggak ya? Pertanyaan itu akan terbesit di dalam pikiran kita. Pun lebih luas lagi ketika kita mengetahui ada alat yang bisa melihat dari luar angkasa berupa satelit yang bisa melihat, menangkap benda-benda yang beredar di angkasa luas. Kita pun akan semakin menguatkan pertanyaan itu. Tuhan itu ada nggak sih? Mari sekarang kita berpikir. Ukuran matahari dibandingkan dengan ukuran planet-planet yang ada di mengitarinya, ya. Kita berada saat ini di bumi, Earth. Planet bumi itu tidak ada bandingannya ukuran dengan matahari. Kecil sekali ternyata. Dan matahari adalah sebuah bintang yang terdiri dari bola gas yang panas membara. Matahari yang jaraknya dari bumi sangat jauh ya, 149.600.000.000 kilometer ini. Panasnya dapat kita rasakan di siang hari yang terik. Bagaimana jika kita di dekatnya? Coba bayangkan, bagaimana seandainya bumi ini dikurangi gravitasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi akan tersedot ke matahari dan meleleh sebelum menyentuh matahari. Tetapi kalau kita melihatnya dari angkasa luar, di luar bumi, maka kejadian itu seperti bukan peristiwa luar biasa. Hanya seperti melempar kerikil ke kolam. Plung. Selesai, tidak ada kesan apa-apa. Betapa sepelenya bumi dibandingkan matahari. Beginilah gejolak matahari. Tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan neraka yang dikabarkan di dalam Al-Quran betapa dahsyatnya
dan sifatnya tidak selalu bercahaya. Hitam, pekat, gelap, luar biasa. Perhatikan keteraturan dan keseimbangan ini. Andai kata di dunia ini tidak ada air, tidak ada satu helai daun pun jatuh, Allah yang tidak tahu ya. Tidak ada satu helai daun pun jatuh yang Allah tidak tahu. Allah Maha Besar. Jutaan spesies laut yang mengagumkan. Coba kita perhatikan ya. Bagaimana proses fotosintesis dan penyerbukan yang terjadi pada bunga. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ada rezekinya. Perhatikanlah beraneka ragam hewan dan tumbuhan di muka bumi ini. Semua punya perannya masing-masing, punya senjatanya masing-masing, punya kelebihan dan kelemahan. Jutaan spesies di bumi ini, di darat dan di laut. Suatu saat kita akan, sebagai manusia, pasti akan menemui ajal. Dan kita akan berada di liang lahat, tempat yang sempit, dan semua kita pasti akan merasakannya dalam keadaan sendirian. Jantung manusia berdetak hampir 3 miliar kali tanpa henti sepanjang hidupnya. Mesin manakah yang lebih canggih daripada jantung manusia? Peredaran darah yang mengalir, jantung yang memompa sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh, membuat urat-urat kita bisa berfungsi. Kita bisa mengangkat, kita bisa melempar, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi manusia itu lemah dan terbatas. Dan di dunia ini sifatnya terbatas dan tidak kekal abadi. Pasti akan hancur dan binasa dunia ini. Daun-daun yang jatuh setiap hari, itu adalah tanda bahwa kehidupan terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang berkembang, ada yang layu dan ada yang mati. Ada yang jatuh ke permukaan bumi. Manusia tidak bisa menunda kematiannya. Manusia tidak bisa menunda menjadi tua. Manusia bahkan tidak bisa mencegah rambut untuk tidak tumbuh. Lihat keteraturan dalam diri ini. Coba bayangkan kalau gigi kita ini bisa memanjang tumbuh seperti rambut, apa jadinya? Begitu sempurnanya proses pencernaan di dalam tubuh kita, proses terjadinya manusia. Coba kita berpikir dan perhatikan siapa yang mengendalikan itu semua. Apakah manusia menciptakannya, ataukah ada zat yang menciptakan di luar makhluk? Manusia nggak bisa melihat kalau nggak ada cahaya. Ada yang bisa tahan gak makan 3 hari atau gak minum sehari saja. Atau ada yang kuat tidak bernapas selama 2 hari. Bahkan manusia butuh oksigen untuk hidup. Andai oksigen di dunia ini tidak ada, apa jadinya? Manusia itu terbatas dan tidak kekal abadi. Perhatikan orang-orang yang berlarian tak tentu arah ini. Apa yang ada dalam benak mereka pada saat itu? Adakah artinya harta, kekuasaan, kepandaian, dan kesombongan? Akal manusia. Akal adalah potensi yang Allah berikan kepada manusia untuk menakar benar dan salah. Akal manusia terbatas seperti halnya dirinya. Karena akal hanya mampu menjangkau sesuatu yang terindra saja oleh panca inderanya. Penggunaan akal dalam memikirkan alam semesta ini akan mengantarkan manusia pada kemuliaan, derajat yang tinggi, menjadi khalifah di muka bumi ini,
serta melepaskan manusia dari kungkungan dan keterpurukan. Bagaimana sekarang peran akal dalam masalah keimanan? Akal diperintahkan untuk berpikir, mentadabur ayat-ayat Allah dan memikirkan tentang makhluk-makhluknya Allah. Tidak boleh sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah, karena akal tidak akan mampu, tidak akan sampai menjangkau hal yang di luar penjangkauannya, di luar kemampuannya. Dan hal ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah. Sekarang bagaimana proses mencapai keimanan yang sempurna itu? Yang pertama, memang haruslah dengan jalan proses berpikir menggunakan akal, bukan dengan perasaan atau wijidan yang akan membawa manusia pada kesesatan. Merasa nyaman, tenang ketika misalnya ada benda-benda yang diyakini akan mengantarkan kepada manfaat. Merasa nyaman, merasa tenang, damai, ya, dengan adanya akar-akaran atau benda-benda yang tadi bisa diambil manfaatnya. Kita bergantung dengan hal tersebut, merasa urusannya lancar ketika ada membawa gitu ya benda-benda tersebut. Maka memang haruslah seorang muslim menjauhi hal-hal yang dapat merusak keimanan, seperti hanya syirik, menyekutukan Allah. Akidah atau keimanan adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum dunia dan setelah kehidupan dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, sadar ataupun tidak, secara langsung maupun tidak langsung, setiap manusia pasti pernah terpikirkan dan berusaha menjawab 3 pertanyaan mendasar atau disebut uqdatul kubro, simpul besar dalam hidup ini. Dari mana saya? Mau apa saya? Mau kemana saya? Tahukah kamu bahwa pemecahan atas uqdatul kubro ini akan membuat persoalan-persoalan cabang yang kita miliki dapat kita urai dengan mudah. Bahkan pandangan hidup atau ideologi seseorang itu terbentuk dari pemecahan akan uqdatul kubro ini. Jawabannya adalah, dan yang punya jawaban itu adalah, dari mana saya? Dari Allah. Mau apa saya? Untuk beribadah kepada Allah. Mau kemana saya? Akan kembali kepada Allah. Manusia melewati fase ketika dia lahir, kemudian dia menjalani kehidupan sampai dia sampai kepada kematian. Maka Islam punya jawabannya, yakni akidah Islam. Ketika kita hidup di dunia sekarang, kita akan berpikir, dari mana kita berasal? Dari Allah yang menciptakan. Allah sebagai pencipta manusia sekaligus sebagai pengatur manusia. Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini tanpa bekal apapun. Ya, Allah memberikan bekal berupa akal yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain, yang bisa menakar halal dan haram atas apa yang telah Allah aturkan. Allah juga memberikan hajatul udawiyah, naluri, yang semuanya itu haruslah tunduk pada aturan Allah. Dengan apa? Dengan memfungsikan akal, menakar halal dan haram, mau memilih apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi penyaluran gorizahnya. Maka Allah punya aturan. Setelah selesai kehidupan dunia, kita meninggal dan itu ada suatu kepastian, keniscayaan. Maka suatu saat kita akan dibangkitkan untuk dihisap pahala dan dosa atas apa yang telah diperbuat ketika di dunia. Maka pilihannya adalah tempat di akhirat yang kekal itu surga ataukah neraka. Na'udzubillah min zalik.
Semoga kita semua di sini, ukhti fillah yang dirahmati Allah, kita termasuk golongan orang-orang yang Allah ridhoi untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kenapa iman harus Islam? Harus dengan Islam. Iman adalah pembenaran yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan, serta muncul dari dalil atau bukti. Dalil, ada dalil akli dengan akal, dan ada dalil nakli dengan nas atau hadis. Dan kedua-duanya ini harus kita pakai dalam meraih keimanan. Rukun iman ada 6. Yang pertama ada percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab Al-Quran, keempat percaya kepada Rasul, kelima percaya kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Penggunaan dalil akli atau dengan menggunakan akal itu adalah untuk mengimani. Percaya kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada kitab Al-Quran. 3 hal ini haruslah kita raih keimanannya dengan proses berpikir. Bagaimana kita mengimani Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita lihat penciptaannya, kita lihat bagaimana tadi peredaran planet-planet, peredaran darah di dalam tubuh kita, ya semuanya itu dengan keteraturan yang sungguh sangat. Maka mustahil tidak ada yang menciptakan, atau mustahil manusialah yang menciptakan mustahil. Harus ada sesuatu di luar makhluk, ya, zat di luar makhluk yang menciptakan, yang maha tidak terbatas. Kemudian iman kepada Rasulullah. Rasulullah adalah utusannya Allah. Utusan Allah untuk menyampaikan risalah keselamatan, aturan yang telah Allah tetapkan, agar manusia bisa selamat hidup di dunia sampai kepada akhirat. Maka diperlukan yang namanya utusan atau Rasul yang menyampaikan itu kepada umat manusia. Kebenaran akan kerasulan Muhammad SAW sudah tidak terbantahkan, karena pada masa itu Allah turunkan wahyu kepada orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah, wahyu dari Allah itu dengan luar biasa. Tidak ada satupun sastrawan pada saat itu, penyair pada saat itu yang mampu menandingin ayat-ayat Allah. Dan Rasul membawa bukti berupa Al-Quran, kitab Al-Quran, ayat-ayat Allah yang terhimpun di dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi bukti, dalil, akal dengan proses berpikir kita. Kemudian bagaimana tentang hal-hal yang gaib? Iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ketika kita sudah meyakini dengan hakul yakin, dengan dalil tadi akli terhadap iman kepada Al-Quran, maka selanjutnya apapun yang di dalam Al-Quran itu wajib kita imani dengan dalil nakli, dengan dalil dan nas-nas Al-Quran tadi. Aturan Islamlah yang sempurna. Kenapa tadi di awal iman harus dengan Islam? Karena hanya aturan Islamlah yang sempurna. Islam bukan hanya mengatur urusan ketuhanan, hubungan dengan pencipta, tapi juga Islam mengatur hubungan minan nas, dengan sesama manusia. Bahkan Islam mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, minan nafsi. Islam adalah solusi dalam setiap permasalahan kehidupan kita, semuanya tanpa terkecuali. Dari kita sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari aspek mengurus diri sendiri, keluarga, bermasyarakat, bernegara, ya.
sampai dalam ruang lingkup global, Islam punya aturan yang jelas, yang praktis dalam melaksanakan, dalam menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Masya Allah. Pemecahannya dengan Uqdatul Kubro tadi, dengan ala Islam tadi, dengan akidah Islam tadi, dengan mengimani rukun iman, ya, meyakini bahwa Allah ada Al-Khaliq sebagai pencipta dan sebagai Al-Mudabbir sebagai pengatur, maka kita akan iman kepada semua yang dikabarkan Allah. Semua itu akan sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan manusia itu sendiri, sesuai dengan pemenuhan gorizah kita, sesuai dengan pemenuhan hajatul udawiyah kita. Kemudian akan memuaskan akal, dan terakhir menenteramkan jiwa. So, Muslim, kita semua Muslim, maka kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan Islam demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam selalu punya solusi. Semoga Allah memberkahi majelis kita hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukran jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.